Pernyataan terbaru dari para pemimpin pemukim Israel telah mengejutkan komunitas internasional. Daniela Weiss, seorang tokoh terkemuka dalam gerakan pemukiman, secara terbuka menyerukan pengusiran warga Palestina dari Gaza. Kata-katanya yang tidak berdiri sendiri mencerminkan suara yang semakin lantang dalam segmen tertentu masyarakat Israel. Itamar Ben-Gvir, seorang anggota ultranasionalis pemerintah Israel, telah menggemakan sentimen ini. Dia secara terbuka mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mencaplok tanah Palestina dan semakin meminggirkan komunitas Palestina. Pernyataan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Pernyataan ini merupakan peningkatan yang berbahaya dalam konflik Israel-Palestina. Kata-kata Weiss dan Ben-Gvir memiliki bobot. Mereka berpotensi memicu kekerasan dan semakin menggoyahkan kawasan yang sudah bergejolak. Seruan mereka untuk pengusiran mengingatkan kembali pada sejarah kelam pengusiran paksa dan perampasan. Komunitas internasional harus menanggapi pernyataan ini dengan serius. Mengabaikannya akan menjadi kesalahan besar. Ini akan mengirimkan pesan bahwa retorika yang menghasut seperti itu dapat diterima. Dunia tidak bisa tinggal diam sementara seruan untuk pembersihan etnis dibuat secara terbuka dan tanpa hukuman. Untuk memahami gawatnya situasi saat ini, kita harus menelusuri konteks historisnya. Konflik Israel-Palestina berakar pada sejarah panjang dan menyakitkan tentang perampasan. Pembentukan negara Israel pada tahun 1948 menyebabkan pengusiran ratusan ribu warga Palestina. Peristiwa ini yang dikenal sebagai Nakba atau bencana terus membentuk konflik hingga saat ini. Gaza, sebuah jalur tanah berpenduduk padat di pantai Mediterania, telah menjadi titik nyala tertentu. Setelah Perang 6 Hari tahun 1967, Israel menduduki Gaza bersama dengan tepi barat dan Yerusalem Timur. Pendudukan ini berlanjut hingga hari ini, meskipun mendapat kecaman internasional. Jalur Gaza telah mengalami serbuan militer berulang kali dan blokade yang melumpuhkan, yang sangat berdampak pada kehidupan penduduknya. Perluasan permukiman Israel di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, semakin memperburuk ketegangan. Permukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional. Permukiman ini merupakan hambatan yang signifikan untuk mencapai solusi dua negara, konsensus internasional yang telah lama dipegang untuk menyelesaikan konflik. Pengusiran warga Palestina dari Gaza akan menjadi kelanjutan dari pola historis perampasan ini. Ini akan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi kawasan itu. Pernyataan Weiss dan Ben-Gvir menimbulkan kekhawatiran serius tentang hak asasi manusia. Pengusiran paksa penduduk merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma, Pengadilan Pidana Internasional. Hak untuk tetap tinggal di rumah dan di tanah sendiri adalah hak asasi manusia yang fundamental. Ini diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya. Pengusiran warga Palestina dari Gaza akan berdampak buruk pada kehidupan dan mata pencaharian mereka. Ini akan mencabut keluarga, menghancurkan komunitas, dan memperdalam siklus kekerasan dan pengungsian yang telah melanda kawasan itu selama beberapa dekade. Komunitas internasional memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi warga sipil. Ini termasuk melindungi mereka dari pengusiran paksa. Seruan untuk pengusiran harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari pendudukan yang sedang berlangsung. Pendudukan itu sendiri merupakan pelanggaran hukum internasional. Ini telah menciptakan sistem diskriminasi dan ketidaksetaraan yang menyangkal hak-hak dasar warga Palestina. Ini termasuk hak mereka atas kebebasan bergerak, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Bagian 4, komunitas internasional, kecaman, dan seruan untuk bertindak. Komunitas internasional sebagian besar mengutuk seruan baru-baru ini untuk pengusiran. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan berbagai organisasi hak asasi manusia telah menentang pernyataan berbahaya ini. Mereka telah meminta otoritas Israel untuk menghormati hukum internasional dan menghentikan semua tindakan yang berkontribusi pada pengusiran warga Palestina. Namun, kecaman saja tidak cukup. Tindakan nyata diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. Komunitas internasional harus meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakannya.
Ini termasuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan pada individu yang bertanggung jawab untuk menghasut kekerasan dan mempromosikan kebijakan pengusiran. Ada seruan yang berkembang untuk kampanye boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel. Gerakan BDS berupaya menekan Israel untuk mematuhi hukum internasional dengan menggunakan pengaruh ekonomi dan politik. Sementara gerakan BDS kontroversial, itu mencerminkan frustrasi yang berkembang dalam komunitas internasional atas kurangnya kemajuan menuju perdamaian yang adil dan abadi. Bagian 5. Implikasi ketidakpedulian, wilayah di ambang kehancuran. Konsekuensi dari kelambanan sangat mengerikan. Kegagalan untuk mengatasi akar penyebab konflik, termasuk pendudukan yang sedang berlangsung dan perluasan permukiman, hanya akan menyebabkan ketidakstabilan dan kekerasan lebih lanjut. Pengusiran warga Palestina dari Gaza akan memiliki efek domino di seluruh wilayah. Itu kemungkinan akan memicu gelombang baru kekerasan dan pengungsian, yang selanjutnya mengobarkan ketegangan antara Israel dan tetangganya. Komunitas internasional tidak mampu untuk hanya berdiam diri dan menyaksikan situasi memburuk. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Kegagalan untuk bertindak tegas akan memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya untuk kawasan itu, tetapi untuk tatanan internasional secara keseluruhan. Seruan untuk pengusiran adalah pengingat nyata akan rapuhnya perdamaian. Mereka menggarisbawahi perlunya solusi yang adil dan langgeng untuk konflik Israel-Palestina. Solusi ini harus didasarkan pada hukum internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan. Bagian 6. Menuju perdamaian yang adil, perlunya jalan yang berbeda. Mencapai perdamaian yang adil dan abadi membutuhkan perubahan mendasar dalam paradigma saat ini. Ini menuntut komitmen dari semua pihak untuk terlibat dalam dialog yang berarti dan untuk membuat kompromi yang diperlukan untuk perdamaian. Solusi dua negara, meskipun semakin sulit dicapai, tetap satu-satunya jalan yang layak menuju masa depan yang damai. Ini akan membutuhkan diakhirinya pendudukan, pembongkaran permukiman, dan penyelesaian yang adil untuk masalah pengungsi. Ini juga akan membutuhkan penyelesaian masalah mendasar tentang ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang memicu siklus kekerasan. Komunitas internasional memiliki peran penting untuk dimainkan dalam memfasilitasi proses ini. Itu harus memberikan dukungan politik dan ekonomi yang diperlukan untuk membantu kedua belah pihak mencapai perdamaian yang langgeng. Jalan menuju perdamaian akan panjang dan sulit. Tetapi alternatifnya masa depan yang ditentukan oleh kekerasan, pengungsian, dan keputusasaan sama sekali tidak dapat diterima. Waktunya untuk perdamaian yang adil dan abadi adalah sekarang. Masa depan warga Palestina dan Israel bergantung padanya.